Jarwo tahu kan? Jarwo kuat, Terus ada Paki, ada segala macam, ada Mucle gitu ya, ada Mucle. Kiwil, ada Yadi Sembako, macam-macam. Ada Daus, ada Idan gitu kan. Oh dulu Iya. Bang Mas Eko. Iya, akhirnya mereka udah pertama kali terbentuknya Komando Production ya karena mereka. Akhirnya kita bikin PH, terusnya mereka yang kerja. Hai Miss Boy and Viewer, ketemu lagi bersama aku Boyan Pesek di Pot Boy. 1, 2, 3, masuk Pak Eko. Karena kali ini ya Miss Boy and Viewer bintang tamunya itu bikin tegang deh. Karena bos aku. Aduh, salah ngomong bisa potong nih. Karena kali ini bintang tamunya ada Mas Eko Patrio. Halo Mas Eko. Pot Boy. 1, 2, 3. Masuk Boy. Masuk dong. Mas Eko apa kabar? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Eko. Thank you loh. Iya aku makasih udah dibikinin podcast begini Mas Eko. Ini bintang tamunya tegang banget nih. Oh, tegang ya? Yang punyanya. ya kan saya takut nih nanya-nanya salah nanya amsyong nih. Nah buat kalian juga nih Miss Boy and Viewer sebelum nonton ya sampai habis jangan lupa nanti di like, subscribe, and comment ya. Dan jangan lupa di follow Instagramnya @komando_official dan @missboyanpesek. Jangan lupa juga di follow juga Instagramnya satu lagi ya Pak, @ekomando manajemen artis. Oke, kali ini aku mau bincang-bincang sama Mas Eko nih. Mas Eko Mas Eko ya kan gitu sih ya namanya. belum Mas, kan ya. belum pertanyaannya. Iya. Aduh, deg-degan ya. Ih, keringet dingdong deh. Iya, Mas Eko. Sekarang kan Mas Eko terjun ke dunia DPR ya. Dulu kan Mas Eko awalnya penyiar radio atau pelawak Mas? Dulu malah awalnya dari rumah di Kebon Pala. Iya sama, saya juga. Beda RT ya kita. Iya, beda RT. Jadi artis loh kita loh. Jadi ini apa ya? Adik ya? Iya, benar. Adik, memang muka borosan dia tadi. Iya Mas, karena kan kebutuhan ekonomi mikirnya banyak ya kan. Jadi tua. Gitu ya, Mas Eka. Ya, jadi kalau tanya awalnya dari mana ya dari radio. Tapi sebelum radio sebenarnya ini penting juga nih buat adik-adik kita. Justru main teater dulu kan. Dulu di kampung kita ada teater kan. Oh iya di Karang Taruna suka ngadain ya. Nah, teater. Jadi supaya dulu kan masih SMP, SMA kelas 1 gitu main teater. Jadi mendidik kita untuk belajar berani apa segala macam. Nah, dari teater terus udah gitu baru ada lomba lawak. Nah, lomba lawak menang juara 1. Iya. Hadiahnya jadi penyiar radio SK. Oh kalau dulu hadiahnya jadi penyiar ya Mas ya? Iya, karena dulu ya hadiahnya macam-macam. Ada dapat hadiah TV, uang dan sebagainya termasuk piala. Tapi juga dapat pekerjaan yaitu penyiar radio SK. Itu justru dulu nggak penting hadiah. Oh nggak penting ya kalau hadiah? Penting duitnya aja dulu. Oh itu sama aja. Emang bener sih Mas ya, duit ada segala-galanya ya. Dulu dapat piala apa duitnya mana ya? Iya. Gak taunya mah duitnya dibeliin buat piala ya. Iya. Karena piala beli Telugong. Nggak di Telugong. Di mana? Di Batan 2. Iya. Dekat Pasar Angke. Ya Allah, gitu satu kamu gitu Mas ya. Iya. Nah, jadi akhirnya juaranya juara 1 2 3 jadi penyiar radio. Kenapa senang dari penyiar radio di situ? Karena seniornya keren-keren. Ada Warkop. Oh, dulu seniornya Warkop ya? Warkop. Terus ada Bagito. Bagito. Terus ada 4 sekawan. 4 sekawan tuh ada Derry, Ginanjar, Eman. Terus siapa ya? Komar gitu kan. Ateng Iskak. Dah tua amat. belum ya. Udah duluan dia ya Ateng Iskak ya. Dia. Pokoknya zamannya di situ Sri Mulat, teman-teman Sri Mulat juga salah satunya juga di situ. Radio SK. Jadi cita-citanya tuh sebagai pengisi acara situ dia jadi gitu. Alhamdulillah akhirnya jadi penyiar ya Mas ya. Tapi isinya pelawak-pelawak semua. Benar. Isinya pelawak-pelawak semua, kacang tanah, kacang mede ada di situ. Oh campur ya. Mas Eko. Tapi dulu kan Mas Eko tinggal di Kebon Pala juga di daerah Telugong nih sama nih kita nih dulu. Ya itu dulu rumahnya kan dulu di RT 3 Mas Eko ya. RT 4. A3 udah lupa ya. Ya kali ya. Udah pindah. RT 4 bener. RT 4 RW 14. Iya RW 14. Iya. Oh RT 4 ya? Iya. Iya kalau aku RT 7. Sekarang si Wawang. Wawan ya? Dulu Pendi. Oh iya dulu Pak Pendi. Iya
Iya Mas Eko, Pak Sahri dulu RW-nya Iya, ya. Pak Sahri, Ya iya. Allah. Pak Jangkung. Iya. Kalau RW 7 Awaludin, Pak Awaludin. Oh iya Pak Waludin. Itu anaknya si Ida. Iya Ida. Yang dekat masjid. Iya deket yang TK-nya Bu Ipa. Iya, benar. Ya Ipa Allah. punya adik namanya si itu, yuk siapa ya? Jamilah. Ini orang Ipa cuma perempuan satu-satunya. Lah itu siapa tuh jadinya tuh? Kawin lagi kali. Mas Eko nih, kenapa nih kita jadi ngomongin RT sama tetanggaan nih Mas Iya, Eko? iya. Dulu ada nggak sih pengalaman zaman dulu kan atau orang-orang taunya nih Mas Eko di DPR, wah hidupnya sekarang udah enak nih, ya kan udah punya segala-galanya. Mas Eko udah punya manajemen artis, punya kantor, terus Mas Eko karir juga masih jadi pelawak gitu kan, ya, otomatis kan pudi-pudi uang masih banyak Mas ya. Dulu pengalamannya pernah nggak sih waktu tinggal di Kebun Pala itu waktu tinggal di di kampung kita zaman dulu Mas, itu ada pengalaman nggak sih yang seru gitu yang nggak dilupain? Iya, jadi kalau tanya ngelupain nggak sih Kebun Pala gitu ya, sebelum menjawab yang tadi, insya Allah sih enggak ya, karena merasa bahwa hidup kita terbentuk sekarang ini bisa menyikapi semua orang, karena di kampung kita kan heterogen banget kan. Iya. Ada preman juga, Iya. tapi ada Pak Ustadz juga, Iya. ada yang pemabukan juga, Ada. tetapi juga ada orang baik juga, Iya. gitu ya, macem-macem. Nah dengan konsep seperti itu, akhirnya ke bawah tuh kehidupan mereka jadi ke bawah kalau misalnya kita bergaul sama siapa aja. Oh kalau orang yang seperti ini ditemenin seperti ini, Iya. kalau orang seperti ini ditemenin seperti ini. Jadi artinya buat saya secara pribadi tinggal di Kebun Pala itu membanggakan karena membentuk karakter saya jadi begitu kuat gitu loh. Tidak menjadi anak mami, tidak menjadi anak papi. Gimana menjadi anak mami? Orang susah soal bilang-bilang mami. Iya. kan? Zaman dulu boro-boro kita manggil papi, emak ya sama bapak. Iya. Ibu kalau saya. Ibu kalau saya Iya, emak. Ibu sama bapak. Nah, terus yang kedua, punya pengalaman apa? Banyak banget pengalamannya. Kalau nggak punya duit dulu waktu zamannya saya masih tinggal di Kebun Pala, ya sempet jualan kartu lebaran. Oh, pernah, Mas? Oh, iya di Kangkasa, tahu kan? Oh, tahu, Pak. Ya, di Kangkasa. Pasar Telugong. Iya Pasar Telugong Iya. tahu. Jadi jual kartu lebaran, jual buku-buku itu apa namanya agama. Iya, buku-buku Al-Quran, mukena ya. Mukena segala macam. Terus udah gitu jadi connect juga, sempat jadi connect tuh apa ya? Connect ya benar. Iya connect Iya, yang connect. buat titipin supir Yang- iya, angkot. benar, mobil omprengan tuh yang mobil tuyul-tuyul kayak Iya, gitu. KWK yang merah ya? KWK merah. Sebelum KWK merah tuh yang ini, yang apa namanya? Mobil-mobil pokoknya mobil biasa, tetapi dipakai buat tumpangan orang gitu. Oh, kalau zaman dulu mobil zaman biasa ya, dulu Mas ya? biasa. Nah, udah. Itu lihat tuh pengalaman sampai begitu gitu ya. Jadi dari dulu nggak bisa diem, maunya dagang gitu, maunya usaha. Itu SMP loh. Oh, dari dia berarti dari sekolah udah jiwa Jiwa. pengen mendapatkan uang tuh udah Iya, ada ya Mas ya? Ya habis gimana kalau misalnya kita nggak dagang nggak segala macam, nggak bisa jajan. Bener. Bener. Karena orang tua juga sama-sama usaha ya Mas ya. Kita masa Iya. mau ngebebanin orang tua ya? Dulu, ya udah akhirnya begitu. Dan alhamdulillah lagi karena saya mau orangnya nggak bisa diem gitu ya. Apa aja di kepala isinya harus duit gitu. Ya Terus udah akhirnya dapat duit buat ngedaftar lawak-lawak gitu Mas. lomba-lawak, sekolah juga demikian. Sampai dulu kan inget gak sih kalau di depan kita dulu ada ini kan ya, apa namanya kuburan Cina. Iya, dulu Nah, zaman dulu. Kalau dulu kuburan TPI Cina, 2. TPI 2 yang di depan, itu Depan. TPI 2 sih. Iya, depan kuburan Taman Cina. Dutamas. Iya, Dutamas dulu, Taman kuburan, Dutamas. Taman Dutamas. Sebelum Taman Dutamas kan kuburan Cina semua Iya. tuh. Itu pasti berharapnya cengbeng. Cengbeng apaan tuh Mas? Ada cengbeng. Cengbeng tuh kayak semacam Cengbeng yang rame-rame ya? iya yang kayak lebaran Cina gitu ya. Cengbeng yang rame-rame. Breng-breng. Iya, cengbeng kalau ada acara adat gitu. Iya, jadi kalau dia datang misalnya lebaran Cina, apa cengbeng itu lebaran Cina kalau nggak salah. Sorry kalau saya salah ya. Tapi mereka tuh pasti ziarah kayak kita tuh ziarah ke kuburan gitu ya. Oh kayak kita bulan puasa iya, gitu bulan ya. abis, pokoknya lebaran kan Iya, kita ziarah, mereka ziarah gitu. Nah itu ini apa potong-potongin rumputnya yang orang itu yang mau doa, bersih-bersihin makamnya. Oh, Mas Eko? Saya sampai begitu. Oh
Oh yang kayak anak kecil kalau dimakan ikut bersih-bersih itu dapat upah nih gitu ya. Iya benar. Terus kan dia ada buah-buahannya tuh yang ada apel, ada jeruk segala macam. Itu kalau habis sembahyang dikasih ke kita. Terus pas dimakan? Enggak, pas kasih kita banyak. Kita jual lagi ke pasar Telugong, kalau enggak pasar Jembatan 2. Ada yang beli tuh Mas? Wih. Malah karena buah-buahannya buah-buahan orang kaya. Iya, yang jeruk yang santang, pir. Kalau kita makan malah kita yang mual. Karena pas dimakan udah gak ada rasanya Mas, bekas sesajen. Mas pernah pengalaman ya Mas dulu makanin bekas sesajen gitu? Saya juga pernah dulu. Kita makan, iya. Gitu ya. Ya udah gitu, tapi akhirnya itu kepalanya kayak begitu tuh. Artinya selalu cari dulu. Jadi lakukan apapun yang bisa menghasilkan uang ya Mas ya. Nah di saat teman-teman banyak yang melakukan kejahatan kan, gitu ya dulu di kampung kita ya. Ada jamret ya. Ada jamret, ada penodong ya. Tapi ada juga yang mau belajar ngaji, ada yang juga mau belajar teater, vokal grup. Ya udah tergantung kita mau milihnya main sama siapa. Iya gitu. benar. Mas Eko emang dari dulu cita-citanya dari kecil emang mau jadi artis atau mau jadi apa Mas? Enggak. Mau jadi apa dulu Mas? Waktu SMP pengen jadi ABRI TNI. Oh jadi TNI? SD pilot. Iya. SMP TNI. SMA dokter. Kuliah pelawak. Kok banyak ya? Ini cita-cita banyak kan merudul banget ya? Iya. Cita-citanya merudul ya kayak yang keringet. Tapi untung jadi pelawak pas kuliah. Jadi ke cover semua cita-cita yang dari SD sampai SMA. Iya ke cover ya. Iya ke cover karena apa? Waktu jadi ngelawak berperan jadi TNI, berperan jadi pilot, berperan jadi dokter. Coba kalau kita jadi dokter berperan jadi pelawak digebukin. Iya benar Mas benar. Terus Mas ini kan transisinya nih Mas Eko kan dulu kan pelawak nih seorang pelawak nih. Terus tiba-tiba Mas Eko terjun ke dunia politik itu gimana ceritanya Mas? Iya jadi ceritanya apaan tuh? Dih, bocah dari mana Mas? Dih, Mas Eko, kok ada bocah sih di kantor? Nih Mas Eko maaf ini kan kantor Mas Eko nih, iya. Mas di mana-mana kantor kan isinya orang kantoran gitu ya kan? Lu kenapa bocah pada ngajar layangan? Ini mah kantor segini, belakang depan semua bedeng. Jadi anak-anaknya kalau malam mainnya di sini Mas, orang-orang pada pulang kerja. Ya Allah ada bocah ya. Iya ya Allah benar ya. Saking baik. Enggak tadi ngelewat ada yang ingusan. Ada yang palanya pitak ya kan. Dulu pernah nggak Mas sih berteman gitu ketemu sama teman-teman yang palanya pitak? Bukan teman, sayanya emang yang pitak. Dulu pitak. Pas kan dulu kecilnya pitak. Sampai sekarang masih ada. Batung dulu. Dicengin dong, wah pitak 12 gitu ya. Pitak gitu, makanya nggak berani dibotakin. Kalau dibotakin banyak kayak celengan. Kenapa nggak namanya dulu Mas Eko Pitak? Udah banyak, ada Udin Pitak, ada Yanto Pitak, bener teman Bambang Pitak. Yang tercendil. ada yang tercendil. Kenapa? Oh jadi nggak mau gitu udah ada Mas ya. Jadi namanya Eko Patrio. Iya, ada Toto Pitak kan di situ, ya kan. Gak ada yang bener teman kita ya dulu ya. Gimana tadi mau nanya apa? Mas Eko tadinya kan pelawak nih, terus terjun ke dunia politik bagaimana? Ya, jadi gini kan. Teman saya kalau misalnya syuting teman saya Mas Parto sama Mas Akri kalau di depan TV. Tapi kalau di belakang tuh selalu teman-teman saya tuh aktivis ya LSM, terus keluarga cendana gitu kan ngobrolnya sama teman-teman keluarga cendana apa segala macam gitu. Lama-lama terbentuk tuh senang dengan politik, terus demen isu-isu kekinian tentang pemerintahan dan sebagainya. Akhirnya kuliahnya pun juga kan saya kuliahnya di UI. Universitas Indonesia. Universitas ISI. Kirain Universitas Indonesia ya kan unggulan ya. Iya, Universitas ISI. Saya juga Untar Mas. Apa tuh? Universitas Tartaran. Itu Mas. ISIP. Nah, itu ISIP kan Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet. Wah, perdukunan dong ya. Kayak Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, situ teman-temannya politisi semua. Ada dulu Mas Iwan Fals, ada Bang Andi F. Noya, lalu juga ada teman-teman yang sekarang jadi salah satu pimpinan MPR, Baskara dan semuanya. Itu jadi teman ngobrol, teman ya artinya ada yang teman ngobrol, terus ada teman menjadi lucu juga kalau jadi mereka ya gitu. Oh gitu, jadi mereka juga tercetus boleh juga nih orang politik dari komedian gitu ya. Ya jadi setelah melihat begitu segala macam
akhirnya senang juga gitu ngomong politik dan akhirnya ada diajak sama teman-teman di Partai Amanat Nasional, diajak nyalonin mau apa enggak gitu, mau saya mau nyalonin tapi semua pada protes. Kenapa kok protes mas? Karena pada saat waktu itu saya lagi ngetopnya kayak Raffi Ahmad sekarang. Oh iya zaman dulu ya. Iya. Nyam itu ketep banget tuh mas gitu. ya. Dari pagi sampai pagi lagi siaran bisa sampai 5 sampai 7 program saya tuh. Wah enak banget ya Terus mas udah ya. gitu iya dia pas di atas saya langsung ngambil sikap, saya langsung ke politik. Kenapa? Karena buat saya momentum aja. Jadi momentumnya adalah gini. Saya takut kalau misalnya kalau kita dalam kondisi memilih sesuatu tiba-tiba kita dalam kondisi decline dan kondisi turun dianggapnya udah nggak laku tuh akhirnya ke politik. Iya orang kan kangennya harus kayak gitu. Nah, dalam kondisi lagi di atas gitu saya langsung ngambil sikap. Jadi ya namanya disebut saya nggak mau zona nyaman, saya nggak mau di zona yang blue ocean gitu ya. Saya mau cari yang penting jangan sampai nyaman di zona tersebut gitu. Udah nyaman sebagai entertain gitu ya. Kan pasti ada masanya kan. Benar. Nah, sebelum masa itu turun, saya ngambil sikap ke politik kayak gitu. Oh bagus juga mas. Jadi bukan jadi kepikiran pengen masuk nih mas. Kira-kira bukan keterima nih mas kalau ke politik nih mas. Soyen, pasti benar. Boyan pengen tau mas gitu buat rakyat gitu mas. Pinter banget, bener bagus Buat kampanye kan Boyan cocok ya bang ya. Udah kayak Desi Ratnasari udah bagus. Udah kayak Krisdayanti. Oh tenda biru dong saya dong mas. Tadi Ratnasari. Apalagi pakai kacamata gini kayak Mulan Jamila. Jamaludin mas. Mas Eko tapi kan kalau misalnya orang-orang kan gini, Mas Eko nih udah masuk dunia entertainment, terus masuk ke politik, pasti dia berubah nih. Bisa ngerubah image nggak sih mas kalau masuk ke dunia politik? Orangnya juga sih, kalau saya mah biasa-biasa aja. Boyan ngeliat saya sama dulu sama. Dari kebun pala sampai sekarang berubah nggak? Kagak. Nah itu ngapain juga gaya-gayaan. Terus mau sombong-sombong. Betul banget mas. Gitu memang. Aku tuh ingin mas Eko tuh kalau ngomong kayak gitu udah lama sekali mas. Kangen deh mas, kenapa jarang dipakai itu? Mbak Sastro ya. Iya Mbak Sastro. Sekarang dulu kalau jadi Mbak Sastro harus di make up ya. Yang ada itunya ya. Iya ada kumisnya dan segala macam pakainya. Dulu di make up, sekarang udah nggak perlu di make up. Kenapa? Udah tua. Tuanya alami nggak jadi kerut-kerut ya mas ya. Tapi Mas Eko nggak coba botok-botok gitu mas? Kan banyak loh pejabat pada botok, pada dikenceng-kencengin mas. Saya botok enggak botak dia. Banyak mikirin boleh mas ya. Enggak, Mas, udah nikmatin apa yang dapat aja. Alhamdulillah mas ya. Mas semenjak Umur 50 aja sekarang nggak kelihatan kan? Enggak. Kayak umur 49. Oh beda satu doang. Bedanya dikit dong atuh ya mas ya. Mas Eko dulu kan ngelawak bertiga ya? Iya. Itu ketemunya di radio juga mas? Iya loh, saya Patrio. ngelawak bertiga loh. Coba kalau rame-rame dianggapnya kampanye. Ini kayaknya ini melawak apa tawuran? Disangka anak-anak tadi yang lewat. Iya dulu bertiga sama Mas Parto sama Mas Sakri. Itu ya ketemunya di Radio SK. Tapi waktu lomba lawak belum sama Mas Parto sama Mas Sakri. Masih sendiri-sendiri tuh solo. Dulu lomba lawak bertiga ada Mas Jejen sama Mas Tejo. Kangen nggak? Tejo terlalu jorok. Nama panjangnya ya. Tejo tuh daerah Tangerang Tejo. Tenjo ya. Buat Tenjo nih. Tinju. Mas kangen nggak main lagi sama Patrio? Oh iyalah pastinya. Kemarin juga di salah satu TV juga kita kumpul datang gitu. Emang kita mah nggak ada bubar. Kalau bicara sama Patrio bubar nggak sih? Dari awal ngebentuk kita udah bubar. Oh iya. Kok udah bubar mas? Iya, jadi habis syuting ya kita bubar lah. Masa kita di situ aja? Oh iya benar juga ya. Syuting iya. Di situ. Oh iya benar. Nggak bubar, nggak pulang, nggak apa segala macam. Tuh, pelawak itu udah cerdas. Saya nih udah kurang nutrisi nih, ya kan? Ini gara-gara di semir kali pala gue jadi nutrisi kurang nih. Mas Eko, udah reunian kemarin sama Patrio? Iya sama Patrio mah kita mah sering WhatsAppan. Ngumpul gitu? Kumpul jarang ya kumpul ya. Ngomong-ngomong gitu mas, ketemuan gitu ngopi-ngopi. Jangan lah. Kenapa? Dianggapnya OB kita kalau kumpul. Tuh mas. Gimana? Masa di kantor ada orang hamil. Mohon maaf nih. Mas, ini kok jadi kayak makan di tepi celele mas?
Om bagi duit om. Ya, om bagi duit. Mas Eko kok di kantor ada yang ngamen? Nggak tahu. Iya ntar iya. Ya Allah. Enggak, udah gitu minta duitnya pakai teks lagi mas. Ya kan? Orang nggak denger. Iya. Kok dia tahu? Udah sering kali ngamen di sini mas ya? Kocak loh. Mas Eko nih tapi sering kan ke kantor datang ke sini mantau gitu kantornya Mas Eko? Sering ya, tapi nggak selalu gitu ya. Anak-anak udah profesional, udah pintar, udah hebat lah gitu ya. Jadi saya lepas aja gitu. Saya ngerjain yang lain. Gitu. Tapi anak-anak udah pintar. Saya kan sama kayak perintah Pak Ustadz sama Pak Kiai, pekerjakanlah orang yang mengerti di bidangnya. Nah, Artinya profesional. bener. Jadi kita nggak usah ngasih tahu dia lagi udah ngerti tuh kerjaan SOP-nya apa ya Mas ya. Mas Eko, apa ini dulu Mas Eko kan punya manajemen artis nih, termasuk saya kan nih Bukan artisnya. dulu, sampai sekarang. Oh iya sekarang. Ya maaf Mas, nutrisinya kurang. Ya. Mas Eko punya manajemen artis tuh dari tahun berapa sih Mas? Manajemen artis itu lumayan lama juga ya. Oh. Kalau berdiri komando productionnya tuh kan dari saya merit 2001, punya PH 2000. Ini lucu loh, saya punya PH nih lucu juga loh. Lu kenapa tuh Mas lucu? Dulu tuh saya nggak ada niat untuk bikin production house. Saya dulu ya nggak ada niat, cuma punya warung komando dulu tuh. Iya, yang dulu ada di tenda. Nah terus tiba-tiba apa yang terjadi? Radio SK bubar. Lah, Radio SK dijual oleh pemiliknya. Karyawannya semuanya kan akhirnya kan jadi luntang-lantung kan. Mohon maaf, di situ ada Jarwo. Jarwo tahu kan? Jarwo kuat. Terus ada Paki, ada segala macam, ada Mucle gitu ya, ada Kiwil, ada Yadi Sembako, macam-macam. Ada Daus, ada Idan gitu kan. Oh dulu Iya. Bang Mas Eko. Iya, akhirnya mereka udah pertama kali terbentuknya Komando Production ya karena mereka. Akhirnya kita bikin PH, terusnya mereka yang kerja. Itu mereka yang kerja semua. Oh gitu Mas? Iya, itu digaji. Iya digaji. Tapi dia Mas Jadi Eko pertama kali Komando Production tanya deh Mas Kiwil, tanyalah Mas Jarwo, tanyalah Paki, ya siapa lagi yang Mucle, itu orang-orang pertama di Komando. Oh mereka? Iya. Dan itu masih di bawah, jadi tahu kan? Di Sarjo. Belum sebelum Sarjo iya. Jadi dulu tinggal kantor pertama ngontrak masih kecil, itu di Jalan Abdullah Sapei. Jadi Abdullah Sapei itu ada jalan yang menuju ke sana kemana tuh? Ke Kokas. Daerah Kokas. Kan ada jalan layang tuh. Iya, nah di bawah sampingnya flyover ya. Di situ bukan? Iya di situ. Di situ kita. Warungan gitu Mas? Iya dulu kecil segitu, bener emplak-emplak gitu, bener. Yang kerja di Sembako, iya, jadi Sembako, iya Mucel terus saya bikin. Alhamdulillah, kan kita masih ngetop kan dulu. Jadi kalau bikin apa aja dipercaya sama. Bikin lah, diterima. Rame tuh ngelaku Mas. Bikin, yang namanya awalnya tatap muka, terus tatap muka. Tanya deh Mucel, tanya segala macam, ya Kiwil dan sebagainya. Itu awal komando. Nah setelah itu baru pindah. Terus saya bikin Eko Ngegosip. Dulu inget gak Eko Ngegosip? Iya. Eko Ngegosip. Yang katanya dulu zaman dulu bayaran udah 75 juta ya Mas ya? Alhamdulillah. Zaman dulu loh. Zaman dulu 75 juta Mas. Iya, kalau di zaman sekarang udah berapa ratus juta? Rapi amat aja baru gocap sekarang. Iya, dijemputin. Gocap, Rapi amat gocap. Ketahuan honornya 50 juta. 75 juta. Iya bener. Bang. Dia baru disebut Sultan, saya Sultan juga. Iya. Sultan apa tadi? Jalan apa? Abdullah Sapei. Zaman dulu udah jadi Sultan. Iya bener, dulu bayar 75. Rapi 25, 50 diambil. Iya, berarti lu kerenan Mas Eko dulu ya? Nggak nyangka lu. Iya dulu. Nah itu jadi bikin apa aja diterima. Alhamdulillah sampailah sekarang punya kantor sendiri, punya apa sendiri. Alhamdulillah. Udah Dari gitu, penghasilan. apalagi makin maju karena Boyan ada di dalam kan. Alhamdulillah gitu. Mas. Jadi ya udah beruntung. Iya terima kasih, saya juga udah dibikinin lagu hoak kemarin Mas Eko. Keren banget. Alhamdulillah. Lagu muntah ya. Iya. Lagu sakit emah ya.
Doain sekarang ntar mau bikin lagu-lagu baru lagi mas. Judulnya apa? No editan. Hah? No editan. Oh, no editan. Karena cewek-cewek sekarang banyak kan diedit Edit kan, ya, dipoto. Pakai 360, pakai apa ya. Pakai yang ada kupu-kupunya Iya, gitu kupu-kupu. ya. Nah, Kalau ini- saya besok pakai koran. Editannya gak kelihatan dong. Masa kantong koran? Apa, Mas? Kan bisa kantong semen. Iya. Ya kayak tukang bangunan dong saya dong mainin semen. Mas Eko. Iya. em, Nah, kenapa terusnya tanya kan? Iya, iya. Tanya terusnya Terus- kapan terbentuknya itu manajemen artis? Iya. Ya udah, seiring sejalan karena banyak artis-artis yang mau masuk ke TV dan sebagainya. Ya udah, masuklah Ruben, masuklah Boyen, Vega Darwanti, Sapri. Oh, banyak lah macam-macam. Pertama yang masuk manajemen komando itu siapa mas? Artis mas? Zaman dulu pertama tuh awal mulanya terbentuk komando artis pertama. Pertama kali yang ini harus depan-depan orang Kayak mau ditelen nih Mike ya. siapa ya? Saya juga nggak tahu dulu pertama kali. Pega deh kalau nggak Pega salah. ya, Pega apa Natali? Pega ya? Ya Natali Sara ya? Natali Sara kali. Pokoknya Natalia Mas Vega deh ya. Iya dah, Gitu. pokoknya itulah Itu ada yang dua paling itu. Oh itu artis pertama di komando. kurang lebih. Lama juga mas ya. Tapi artis yang pertama kali di Komando Production itu bukan mereka. Iya mas. Eko Patrio. Oh iya kan yang punyanya. Kan bapak punyanya Iya, pak. iya, iya, gitu. Jadi duit dari penghasilan dari TV Mas Eko kelola jadi bikin usaha, Bikin usaha. restoran ya kan, Production house. house, manajemen artis. Terus ini juga kantor katanya disewa-sewain ya Mas ya? Ya, jadi kantor ini pun juga disewain buat apa namanya? UKM. UMKM yang baru-baru. Jadi pemula ya. Jadi sini ada ribuan. Jadi ribuan namanya apa namanya pengusaha muda yang awal-awal lah ya gitu. Yang ya. belum punya ruko, Iya, belum ya. punya ruko, belum punya apa. Kita punya namanya virtual office. Oh virtual office Nah, Mas. jadi udah ada ribuan yang sini, yang tinggal di sini karena kita memberikan jaminan dengan nama Komando Virtual Office, lalu juga memberikan apa namanya kemudahan kayak domisili apa segala Iya. macam kayak gitu. Ruang rapat mau pakai sini bisa, mau pakai ruang rapat situ bisa, di bawah bisa, silakan gitu. Alhamdulillah Mas ya termasuk honor artisnya Mas Eko juga kan ditalangin. Iya, terima kasih Mas loh. Jangan kayak orang susah lah ya. Iya, tuh lihat dong. Makanya aku sejahtera nih, makin di komando Boyan makin naik berat badannya. Oh, itu salah lagi berarti dong. Ih gemuk karena tiap bulan ditalangin Iya, Mas, iya, nggak iya, mikirin iya. lagi. Bener ya ya, kan? bener. Yang secara yang lainnya 6 bulan. Iya. ya. Nungguin Mas ya kan, apa minjem tetangga dulu gitu kan gak enak kan, masa artis minjem ya kan. Iya. Mas Eko itu pernah nggak sih kan nalangin terus gitu duit, nalangin terus duit, nalangin terus, terus Mas Eko tuh apa namanya duitnya kan apa namanya gimana tuh Mas? Gitu. Memanage Ya, itu nggak Mas. mungkin kekurangan karena kan anak setiap malam Jumat gitu ya, dia nungguin bapaknya. Malam Jumat tungguin. Nungguin bapaknya Lilin tuh datang gitu. Ngepet. Masa bapaknya pakai artis terkenal 75 juta bayar anak kan suruh ngepet. Kalau gitu ikut kok Mas kalau masih ada daftar. Ya bener, kerjanya gampang cuma ngeset-ngeset pantat doang. Zaman dulu kali di kebun pala ada kita ngejar-ngejar waktu kecil. Iya. Apaan tuh? Oh, dia mau berlayangan. Mas, kurang aja nih. Pada kurang aja deh yang punyanya lu. Situ berlayangan. Gimana? Yang punyanya. Wah, kurang aja lu, tadi usir lu. Oh gitu ya. Percaya? Iya, gue baru tahu loh. Besok bisa nggak syuting di sini, Boy? Iya kan, pindah yuk Mas yuk. Gara-gara Boy ini jadi ada layangan. Iya makanya tadi nih Mas, tadi ya pas dinner candy kemarin nih Mas ya. Dinner candy, tau nggak Mas? Ada yang pada nawarin makanan, minuman. Oh, gitu. Terus ada yang main TikTok di sini Iya, Mas. kayak di bis malam ya. Makanya Mas Eko aja yang punya nggak tahu ya kalau udah kayak gini ya Mas ya. Aduh, ganggu banget tuh bocah. Awas lewat lagi gua kempit nih, ya kan? Oh, udah dikempit sama Boyan. Jadi dodol. Mas, Ah. waktu itu kan aku waktu kecil sering nonton ngelaba tuh. Ngelaba, ayo kita ngelaba gitu kan. Itu ciptaannya Mas Eko ya? Ya jadi bertiga lah ya, bertiga. Tapi kalau suruh nyanyi saya tentu belum bisa gitu ya. Kalau saya suruh main musik juga nggak bisa. Akhirnya tugasnya cuma tepok-tepok tangan doang. Tapi katanya di dalam Patrio itu Mas Eko suara yang paling bagus. Oh. Coba dong Mas nyanyi sedikit aja Itu gitu. namanya fitness. Oh, fitness ya Mas ya, berotot nih. Itu fitnah banget. Justru yang paling nggak bisa nyanyi itu saya. Masa mukanya udah ganteng kayak Ariel Mas. Iya.
Masa nggak nyanyi? Enggak yakin. Dari raut wajah dan mimik itu, dari cara berbicara itu suaranya bagus banget Mas. Bisa nyanyiin sedikit Mas Eko? Bisa closing hari ini. Jangan. Aduh udah ngeri nih kalau udah begini. Mas Eko kan di Patrio karakternya ini ya, kadang-kadang suka jadi cowok yang melambai-lambai ya. Oh dulu. Kalau dulu aman ya? Dulu aman. Aman ya Mas ya? Namanya dulu Isabella. Isabella namanya? Namanya siapa? Isabella gitu. Isabella ya. Mainnya di mana? Di Ancol. Oh, Makanya hobi apa? Dodol. mahal. Waktu Mas Eko terinspirasi dari Tesi ya? Ah? Terinspirasi dari Tesi? Enggak juga sih. Saya dulu kalau itu naluri ya udah berangkat dari hati. Gak nyangka loh bos aku. Tapi anaknya 3 loh. Gimana Ruben? Potong. Ngamuk ntar. Panjang, gak diajak main. Mas, sekarang kan banyak banget nih artis yang melambai-lambai gitu, ya kan, niruin gayanya Mas Eko. Tapi kan zaman sekarang udah nggak boleh tuh Mas ya. Itu menanggapinya gimana tuh Mas? Ya jadi ya buat saya sebenarnya kan itu dulu kan awalnya mau bercanda-bercanda aja. Iya acting ya Mas ya. Tapi kan kemari memang jadi dalam lubuk yang paling dalam itu jadi meletek begitu. Malah jadi dari dia sendiri ya Mas jadi ya. meletek dan akhirnya orang yang dianggapnya gini. Kali kalau jadi artis supaya terkenal gua harus melambai kali ya, gua harus meletek kayak gitu segala macam kayak gitu kan. Akhirnya Bablasan ya? kebablasan gitu ya. Bener. Mas Eko pernah kebablasan? Gila lu, mungkin lah kebablasan gitu. Masa sih? Kegigit. Gitu. Jadi, oh, Timbul. maksa. Enggak sih nyari. Kesini kacamata, kesini enggak bolong ya kan. Nyari bolongannya susah. Iya. Oh kecolok. Lucu Mas. Zaman dulu tuh seneng deh. Maksudnya bercanda-bercanda zaman dulu kan belum ada kayak batasannya Mas ya. Kayak ngomong jeblak. Dulu ada nggak sih namanya kayak nggak boleh ngomong ini nih, nggak boleh ngomong itu ngelawak. Namanya dulu ada QC, tapi QC, QC. internal. QC itu ya artinya KPI-nya internal lah, KPI dari dari internal TV tersebut. Kalau dulu tuh masih sarap. Sarap. Tidak boleh ngomongin sarap. Oh nggak boleh ya? Ya suku, agama, ras, antar golongan dan porno gitu loh. Oh nggak boleh dulu. Nah, sekarang kan udah bicara masih makin melebar kan. Iya. Nggak boleh untuk menjelekkan seseorang. Body shaming. Iya gitu. Jadi menghina orang, tapi lebih baik menghina diri sendiri. Misalnya, lu Eko dasar orang dermawan gitu. Oh boleh. iya. Lu tuh muka lu ganteng banget. Ih kamu imut deh gitu. Gitu. Padahal bundar gitu Mas ya. Sekarang gitu ya. Iya. Lebih jatuhnya kayak peres ya Mas. Iya. Ya. Lu tuh keturunan orang kaya. Gitu. Ih mukanya kok kayak anak komplek. Padahal mah mukanya nggak kayak anak komplek ya Mas ya. Gitu Mas ya. Mas dulu kan karakter Mas Eko ini yang kata orang kaya gitu Iya, Mas ya. Iya. Itu bisa peragain nggak Mas? Ntar Boyan siapa tahu bisa pakai Mas. Ya kan Mas Eko kan dari PDPR. Iya, ya kan. iya. Kan kalau Boyan demennya ATM Mas. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Oh. Iya. Setengah bengkel ya Mas. Ya kalau sebenarnya sih itu kan memang gaya-gaya doang. Sorry nih, orang kaya datang, bukan orang kaya, orang terlanjur kaya. Iya, orang telanjur kaya Iya, gitu Mas ya. kaya, gitu. Terus si milikiti bala-bala. Miliki bela-bela gitu. Iya. Dulu banyak kata-kata yang diciptain tuh ya. Jargon-jargon diciptain tuh diikutin teman-teman gitu loh. Kayak dulu catet gitu ya. Catet, iya dulu, iya. Gitu. Kalau zaman sekarang kan sapri, cakep, Cakep, ya kan? iya, Pantun ya. Kalau dulu iya. catet gitu, catet. Banyak. Dulu kan programnya sama Mbak Ulfa. Otok. Oh iya, ocok. Kalau ngerayu ya, Iya. Jangan ngambek, ocok gitu ya Mas Iya, ya. bener. Itu jargonnya dari Mas Eko tuh ya. Iya, benar. Pantes 75 juta. Ininya kan mahal ya. Iya ya. Kudu kalau zaman dulu kreatif itu ya Mas ya. Kalau kreatif itu apa namanya? Nggak bisa dihitung dengan iya, jumlah sebenarnya. Bener. Bener, makanya kalau misalnya ada kok dia mahal banget gitu. Jangan dilihat dari siapa orangnya, tetapi memang kreativitas itu sangat mahal. Bener. Kalau di Amerika udah ada hak cipta, hak intelektual, kekayaan hak intelektual tuh bener-bener dipatenin. Iya, gitu bener lah. Mas.
di sini masih ya udah. Bagaimana nih menurut Mas Eko tanggapannya sekarang artis lari ke YouTube? Iya, buat saya mah sah-sah aja ya, karena kan teman-teman pekerja seni itu kan kreativitasnya gitu tinggi gitu ya. Kalau terusnya punya kreativitas tinggi terusnya tidak disalurkan juga buat saya juga nggak bagus, daripada dia berdiam diri di rumah terus pikirannya negatif. Kalau negatif kan udah pasti macam-macam kan. Betul. Ya, larinya ini larinya itu, obat-obatan dan sebagainya. Kalau buat saya sah-sah aja udah jadi YouTuber atau jadi apa segala macam, tapi ada tapinya nih ya. Kalau mau jadi YouTuber masing-masing harus punya spesifikasi yang berbeda. Benar. Punya USP, punya unique selling point. Unique selling point ya. Unique selling point itu ada nilai tambah. Misalnya sekarang, contoh kalau misalnya kesultanan cukup misalnya kalau orang udah kaya banget itu udah Raffi Ahmad. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ingin berbagi, kasih dan sebagainya, Baim Wong. Terus kalau mau Huru-hara Nikita Mirjani, iya. kalau anak muda gaul segala macem, ya udah Atta Halilintar. Terus kalau mau yang bersahaja gitu ya, terus saya pakai hijab tapi tetap masih gaul, misalnya Ria Ricis gitu ya. Terus tiba-tiba yang berangkat dari susah tiba-tiba menjadi pekerja seni dan akhirnya sekarang jadi orang, misalnya Boyen gitu. Kayak gitu loh. Jadi ada spesifikasi yang orang jadinya tidak merasa menjadi plagiator.